serta khusus untuk insan PUPR, saya ingin kita semua memiliki sifat yang kuat, berani, berjiwa seni, dan berakhlak mukarramah. Berdasarkan hasil survei core value berakhlak yang telah dilaksanakan di lingkungan PUPR, secara keseluruhan nilai kita adalah 58,4% atau masuk kategori cukup sehat dengan nilai baik pada aspek loyalitas dan akuntabel. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Yang saya hormati pimpinan dan para anggota Komisi 5 DPR RI, para gubernur di seluruh Indonesia, para bupati dan wali kota di seluruh Indonesia, para senior Kementerian PUPR, segenap keluarga besar Kementerian PUPR, seluruh insan PUPR pada organisasi perangkat daerah, para mitra Kementerian PUPR, Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia. Pertama-tama, izinkan saya mengiringi Bapak Ibu semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas hidayah dan karunia-Nya yang tidak henti-hentinya, sehingga pada hari ini Jumat 3 Desember 2021 kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti upacara peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-76 dengan tema 76 tahun Bakti PUPR Sigap Membangun Negeri. Bapak Ibu insan PUPR yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan ini pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh insan PUPR dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang telah bekerja keras, penuh dedikasi dalam melaksanakan tugas membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Saya mengingatkan pada kita semua untuk terus memberikan kontribusi agar kita dapat segera keluar dari pandemi dan ekonomi Indonesia dapat pulih kembali. Kita mencatat bahwa hingga hari ini tidak kurang dari 7.400 pegawai Kementerian PUPR terkonfirmasi positif COVID-19 dan 64 pegawai meninggal dunia. Mereka semua adalah para sabta teruna masa kini, para pahlawan yang telah memberikan dharma baktinya untuk negara dan masyarakat. Kita doakan insya Allah mereka semua husnul khotimah. Di masa yang tidak mudah, kita patut bersyukur dan tetap dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR. Pada tahun 2021 ini, kita telah berhasil menyelesaikan pembangunan 15 bendungan, di mana 11 bendungan telah selesai dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Antara lain, Bendungan Tugu, Gongseng, Bendungan Bendo, Bendungan Kuningan, Bendungan Pasaloreng, dan Bendungan Karaloy. Pembangunan bendungan tentunya akan melanjutkan dengan pembangunan jaringan irigasi, jaringan air baku, pengendalian banjir, dan pembangkit energi, sehingga keberadaan bendungan dapat dimanfaatkan optimal bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di bidang pembangunan jalan, hingga November 2021, kita telah menuntaskan pembangunan dan mengoperasikan 101 km dari target 190 km jalan tol. Insya Allah, di akhir 2021, target tersebut bisa kita capai. Dengan demikian, total panjang jalan tol operasional di Indonesia hingga akhir tahun 2021 nantinya menjadi 2.529 km. Beberapa ruas tol yang telah beroperasi antara lain Jalan tol Serang Panimbang Seksi 1, Jalan tol Balikpapan Samarinda Seksi 1 dan 5, dan Jalan tol Semanan Pulau Gebang Seksi A. Kita juga meneruskan pembangunan jalan nasional di perbatasan di Kalimantan, Papua, dan NTT dengan total panjang 3.628 km yang akan tersambung sepanjang 3.404 km pada akhir 2021.
dan diharapkan dapat tersambung seluruhnya pada akhir tahun 2024. Selanjutnya, dalam mendukung pengembangan 5 kawasan strategis pariwisata nasional, kita telah melaksanakan pembangunan jalan lingkar Samosir, penataan kawasan Borobudur, penataan kawasan Labuan Bajo, antara lain Puncak Waringin dan Goa Batu Cermin, serta jalan bypass Bandara Internasional Lombok Mandalika, yang telah turut mendukung penyelenggaraan World Superbike 2021 beberapa waktu yang lalu. Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan tugas khusus pembangunan prasarana sarana olahraga, mendukung Pekan Olahraga Nasional PON 20 dan Pekan Paralimpik Nasional Papernas 16 di Papua. Program padat karya tunai tahun 2021 dengan anggaran sebesar 23,2 triliun juga telah dilaksanakan hingga pelosok, yang membantu membuka lapangan kerja bagi 1,2 juta orang yang membutuhkan. Memasuki tahun 2022, amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada Kementerian PUPR semakin besar. Kita perlu terus merapatkan barisan dan meningkatkan kekompakan, mengingat adanya tugas-tugas baru. Antara lain, persiapan KTT G20 di Bali, penataan kawasan Mandalika menyongsong MotoGP 2022, renovasi Taman Mini Indonesia Indah, pembangunan Papua Yacht Creative Hub di Papua, dan juga pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur sambil undang-undangnya disahkan. Bapak Ibu insan PUPR yang saya cintai dan saya banggakan, saya ingin mengutip pesan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada Hari Bakti PU ke-76, bahwa ke depan kita harus membangun lebih banyak lagi infrastruktur yang lebih berkualitas, yang smart dan ramah lingkungan, yang membuka akses dan meningkatkan keterhubungan antar wilayah, keterhubungan antar daerah, dan meningkatkan efisiensi, serta meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan Indonesia maju. Untuk itu, dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur ke depan, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita. Pertama, kualitas infrastruktur harus benar-benar ditingkatkan karena tuntutan dan harapan publik yang semakin tinggi dan besar terhadap Kementerian PUPR. Upaya mewujudkan infrastruktur berkualitas harus dimulai dari tahap perencanaan, pelelangan, hingga pelaksanaan. Untuk pengawasan dalam pelaksanaan harus dilakukan secara intensif dan berjenjang dengan mengoptimalkan peran dan fungsi pembinaan teknik, unit kepatuhan intern dan auditor, serta para konsultan pengawas di lapangan sehingga lebih akuntabel, efisien, dan mutu pekerjaan dapat dijamin. Kedua, pembangunan infrastruktur harus lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan mengikuti kaidah-kaidah green infrastructure. Dalam beberapa dekade terakhir, kita menyaksikan banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia, dan kita perlu lebih waspada terhadap ancaman perubahan iklim yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir ekstrim di berbagai wilayah. Kedepan, saya agar faktor lingkungan menjadi desain kriteria dalam proses pembangunan infrastruktur. Ketiga, dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, kita harus senantiasa bekerja sesuai dengan corporate culture yang telah ditanamkan oleh para senior PUPR, yaitu bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat dalam satu teamwork yang solid. Selain corporate culture tersebut, kita juga terus mengimplementasikan nilai I-Proof yang meliputi integritas, profesional, berorientasi pada misi, visioner, dan beretika akhlak karima. Hal ini sejalan dengan core value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Serta khusus untuk insan PUPR, saya ingin kita semua memiliki sifat yang kuat, berani, berjiwa seni, dan berakhlak karima. Berdasarkan hasil survei core value berakhlak
yang telah dilaksanakan di lingkungan PUPR, secara keseluruhan nilai kita adalah 58,4% atau masuk kategori cukup sehat dengan nilai baik pada aspek loyalitas dan akuntabel. Kedepan kita perlu meningkatkan aspek-aspek lainnya, seperti orientasi pelayanan dan kompetensi, sehingga organisasi kita menjadi lebih kuat. Bapak Ibu insan PUPR yang saya banggakan, saya minta seluruh pimpinan dan jajaran PUPR untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan kredibilitas institusi dengan terus meningkatkan semangat, militansi, dan kerjasama dalam bekerja. Saya juga menekankan agar semua tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan selama melaksanakan tugas-tugas di kantor ataupun di lapangan, hingga pandemi ini benar-benar berakhir. Akhir kata, sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada segenap pimpinan, pegawai, jajaran, dan seluruh mitra kerja Kementerian PUPR atas kinerja dan dedikasinya di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia dan hidayahnya bagi kita semua dalam menjalankan amanah pembangunan. Dirgahayu PUPR ke-76, Bakti PUPR, sigap membangun negeri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Desember 2021, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, M. Basuki Hadi Mulyono. Bahwa dengan Hari PUPR ini kita sebagai segenap unsur dari PUPR membangun Provinsi Gorontalo dalam hal infrastruktur, baik jalan, sungai, maupun dari perumahan rakyat. Semoga dengan Hari Bakti PUPR ini Provinsi Gorontalo menjadi provinsi yang lebih maju dari sebelumnya. Kita merayakan Hari Bakti PU dengan tema Sigap Membangun Negeri. Harapannya dengan adanya Hari Bakti PU ini kita lebih kokoh merapatkan barisan untuk melaksanakan segala tugas-tugas pembangunan infrastruktur, terutama tugas kami di Provinsi Gorontalo. Semoga Provinsi Gorontalo akan lebih berkembang maju dalam pembangunan infrastruktur. Selamat. Baik, di kesempatan Hari Bakti PUPR yang ke-76 ini, semoga semangat Sabta Taruna dari para pendahulu kita di PUPR terus mengilhami kita, khususnya generasi muda PUPR, untuk terus berkarya yang terbaik bagi bangsa. Dan lebih khusus lagi bagi Gorontalo, ya, semoga ini menjadi titik balik kita untuk menjadi insan PUPR yang lebih baik dalam memberikan sumbangsih dan jerih payah demi pembangunan dan kemajuan Gorontalo. Semangat! Dalam rangka Hari Bakti PU yang ke-76 ini, seperti tadi arahan Pak Menteri, kita lebih fokus ke pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Itu intinya. Tetap juga menjaga amanat yang diberikan oleh Presiden untuk pegawai-pegawai negeri untuk berakhlak. Ada tadi kalimat berakhlak yang harus kita terapkan pada saat pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan di masing-masing balai kita. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Jadi saat ini Bang Jago lagi bersama pensiunan Kementerian PUPR, ya. Ini dalam hal ini PU Provinsi Gorontalo, ya. Ini dengan Bang Benyamin Haji. Jadi ada tanggapan enggak dari Hari Bakti PU ini, Pak? Jadi begini Bang Jago, kami adalah pensiunan dari PU, baik Kementerian maupun Dinas PU Provinsi Gorontalo, sangat bangga dengan pembangunan sekarang yang dilakukan oleh Kementerian PU. Terutama kami merasa bangga sekali bagaimana pembangunan yang cukup bagus, khususnya Provinsi Gorontalo. Dengan adanya pembangunan GOR, Gorontalo adalah salah satu komitmen dari Kementerian PU bagaimana membangun Gorontalo melalui gubernurnya. Itu salah satu yang kemudian sekarang Bendungan Pulau Ulu, kemudian Bendungan Randangan. Ini adalah merupakan perjuangan dari Pak Gubernur Rusli Habibie. Oleh karena itu, beliau akan mengakhiri tahun depan. Kita berterima kepada Gubernur. Yang kedua, kami sebagai pensiun PU merasa terima kasih kepada Kementerian PU karena kami dari PNS menjadi pegawai negeri sipil Kementerian PU, kemudian dilakukan pemindahan ke pegawai daerah. Nah, sekarang kami pensiun di Gorontalo. Jadi, pertama kali merasa bangga dengan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PU khususnya di Gorontalo.
Abang jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.